Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas membuat sebuah logo untuk screen printing atau logo untuk sablon. Yang tentunya nanti si logo tersebut ada unsur screen printing atau unsur sablonnya. Nah, untuk contohnya teman-teman juga sudah lihat di thumbnail video ini dan teman-teman bisa lihat juga di sini untuk contohnya. Nah, nanti kita akan buat bersama-sama sebuah logo sederhana untuk kebutuhan screen printing setelah yang satu ini. Ya, seperti biasa yang kita lakukan adalah yang pertama kali membuka software CorelDRAW. Di sini aku sudah membuka software CorelDRAW dan aku menggunakan software CorelDRAW versi X7. Untuk teman-teman boleh juga menggunakan versi yang lain, menggunakan versi X8 atau X6 atau X5 dan lain sebagainya. Yang penting tidak terlalu jauh dari X7. Kalau bisa teman-teman menggunakan versi yang sama supaya kita dalam mengikuti tutorialnya tidak terlalu bingung karena harus menyesuaikan posisi setiap toolnya. Oke, selanjutnya yang disiapkan adalah kita siapkan perlu object manager, yang dimana object manager ini untuk memanage objek-objek yang telah kita buat nanti. Nah, caranya kita bisa masuk ke Windows, kemudian kita pilih Docker, kemudian kita pilih object manager. Ya, yang kedua ini kita pilih akan muncul seperti ini. Nah, jadi si object manager ini setelah yang sudah disinggung di awal tadi, bahwasannya untuk memanage objek-objek kita. Nah, di sini aku sudah menyiapkan satu buah vektor rakel ya. Ini adalah rakel namanya untuk keperluan sablon. Dan juga aku sudah menyiapkan tone color atau warnanya untuk nanti si logo. Nah, untuk bagian ini juga perlu teman-teman ya. Jadi dalam membuat sebuah logo, teman-teman harus menyiapkan dulu konsep atau warna yang akan dihasilkan nanti. Ya, karena aku suka lebih warna yang gelap dominan dengan warna coklat, makanya aku buat warna coklat. Dan aku sudah menyiapkannya warna di sini. Nah, oke, dan untuk rakelnya teman-teman bisa dapatkan link downloadnya ya nanti di deskripsi di bawah video ini. Nanti ada, tinggal download dan teman-teman bisa gunakan secara gratis. Nah, setelah sudah menyiapkan kedua file ini, nanti teman-teman tinggal siapkan bentuk lingkarannya. Nah, kalau misalkan pengen bentuk logonya mirip seperti logo yang dipaparkan di tutorial ini, teman-teman yang dibutuhkan hanya membuat lingkaran seperti ini. Nah, oke, di sini kita bisa lihat lingkarannya sudah dibuat. Ya, kita coba pilih, kita warnai dulu. Nah, hanya saja di sini kita terlihat bahwasannya ada 3 buah lingkaran, tetapi lingkarannya ini seperti membentuk sebuah masing-masing kurva gitu ya, masing-masing bentuk. Nah, untuk caranya teman-teman cukup masuk ke tool ellipse di sini, tinggal klik ya dan tekan kontrol untuk membuatnya lingkaran sempurna. Nah, kalau misalkan kita tanpa tekan kontrol pada keyboard, itu akan mencong seperti ini. Jadi tidak berbentuk sempurna. Makanya kita butuh tekan kontrol. Nah, kita buat lingkarannya, kita hitung, kita butuh berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. 1 kita buat, kita bisa duplikat, 2 ya, 3, 4, dan 5. Nah, misalnya ukurannya sudah sesuai nih, teman-teman ya. Misalnya sudah sesuai ukurannya. Nanti untuk membuat kurva masing-masing seperti ini, teman-teman perlu menggunakan smart fill. Nah, pada bagian ini tinggal klik, kemudian teman-teman beri warna sesuai seperti ini atau boleh pakai warna lain. Tinggal tembakan aja di sini dengan klik. Nah, itu akan menjadi kurva baru. Nah, nanti untuk lingkarannya bisa kita hapus saja. Oke. Nah, itu cara buatnya. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal
layout teman-teman ya. Kita tinggal memposisikannya menjadikan sebuah logo. Kita akan memberikan teksnya atau tulisannya gitu ya. Kita pindahkan saja ke tengah-tengah, dan kita butuh background warna hitam untuk nanti bagian pewarnaannya itu bisa lebih mudah. Caranya tinggal double klik aja di sini. Nah, akan otomatis. Kemudian kita kecilkan. Kita beri warna hitam. Nah, kita warnai dulu untuk bagian ini. Itu warna aku pengen krim yang ini mudah banget. Kemudian untuk warna selanjutnya aku pengen pakai warna ini. Nah, oke. Basic warnanya sudah dibuat. Setelah itu tinggal kita posisikan pada bagian rakelnya itu di sini. Oke, kita pindah ke atas. Nah, ini ya butuh dari si object manager seperti tadi fungsinya teman-teman, untuk memanage objek-objek yang sudah kita buat. Oke, kita posisikan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, katakanlah segini sudah cukup gitu ya untuk posisinya. Oke, selanjutnya kita bisa tinggal tambahkan teks. Nah, untuk teksnya ini bebas apa saja. Aku ketikkan saja sesuai nama channel ini, Tukang Tracing, dan aku pakai font unicorn reguler. Nah, ini fontnya. Setelah sudah, tinggal kita pisahkan antara dua objek ini, dua kata ini ya, dengan cara Ctrl K pada keyboard. Nah, setelah sudah terpisah seperti ini, tinggal kita posisikan dan kita beri warna putih di sini ya. Nah, oke, kita posisikan. Aku pengen si teksnya ini keluar dari si lingkarannya. Oke, kurang lebihnya oke, cukup ya seperti ini. Dan selanjutnya, nah, ini kan masih terkesan mati gitu ya kalau misalkan kita hanya basicnya seperti ini. Nah, kita itu butuh bantuan yang namanya outline luar teman-teman ya. Itu butuh banget. Jadi nanti si outline luar itu fungsinya untuk ketika kita membuat sebuah logo dan logonya itu kita ubah warnanya menjadi monokrom atau satu warna, itu nanti ada bantuan dari si outline-nya sehingga bentuknya tidak mati. Kurang lebihnya fungsi outline di logo yang seperti ini modelnya itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk cara buat outline-nya, kita pertama kali kita kasih bagian outline di bagian teksnya dulu. Kita bisa pakai contour tool. Nah, kita buat kurang lebih segini ya. Oke, ininya satu. Kita besarkan lagi, kita pilih dua aja. Nanti yang satunya warna hitam, yang satunya warna putih. Oke, kita genapkan saja, kita paskan menjadi 2 ya, kurang lebih. Atau terlalu besar, kita 1,5 misalnya. Oke, segini. Nanti kita bisa sesuaikan aja. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal pada bagian object manager, muncul ada kontur group seperti ini. Kita tinggal pilih klik kanan, kemudian kita break apart. Oh iya, sorry, sebelumnya untuk di awal-awal pastikan teman-teman harus save dulu filenya, supaya kalau misalkan ada apa-apa gitu si filenya ini sudah tersimpan, jadi aman gitu ya. Jadi bisa kita save aja. Nah, diposisikan aja, posisinya bebas, dimana terserah teman-teman. Kita beri nama logo sablon. Nah, kita tinggal save aja. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bisa ganti warnanya. Ini kita ganti warna menjadi hitam, dan ini kita ganti menjadi putih. Oke, dan kita butuh outline luar ya. Sepertinya kita butuh outline luar. Kita gabungkan dengan cara group di sini. Oke, kita group lagi dan kita save lagi. Kita bisa pakai kontur. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, kita bisa kontur. Tadi adalah ukurannya 1,5. Nah, kita cocokkan 1,5 atau kita coba ini 2. Nah,
Ini 1,5 ya. Jadi biar pas gitu. Nah, oke. Setelah sudah, caranya masih sama, bisa kita break apart di sini. Nah, oke. Tinggal kita ungroup. Oke, kita beri warna hitam untuk bagian dalam, dan selanjutnya bisa beri warna putih. Nah, ini membantu untuk melihat si logonya ini lebih menarik gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa pindahkan bagian putih ini, kita ungroup lagi ke bagian paling bawah. Nah, supaya seolah-olah si garis putihnya ini mengikuti gitu ya. Nah, tapi kelihatannya di sini kita perlu si teksnya ini agak keluar gitu ya, supaya bisa lebih enak. Kita bisa hapus, kita ulangi prosesnya. Kita buat teksnya lebih besar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa pakai kontur lagi. Tadi 1,5. Sorry, terlalu besar, 1,5. Kita kontur group, kita ungroup bagian ini. Oke. Kita pindahkan paling bawah, kita beri warna putih, dan satunya kita beri warna hitam. Nah, seperti ini bisa terlihat lebih enak. Nah, untuk bagian kosongnya, teman-teman bisa isi dengan slogannya ya. Misalnya di sini ada tukang tracing, manual, screen printing gitu ya misalnya. Nah, untuk bagian slogan usahakan pakai font yang jelas untuk dibaca dan fontnya itu tebal supaya tidak kelihatan jomplang gitu ya. Nah, ya, oke. Nah, oke, kita bisa grup aja di sini. Nah, sudah jadi untuk logonya ya, teman-teman. Nah, di awal kita sudah menyinggung gitu ya fungsi dari si outline-nya ini. Apabila kita buat satu warna, hasilnya seperti apa? Kita bisa copy paste. Kita coba buat satu warna putih keseluruhannya gitu ya. Kita buat warna putih. Nah, untuk bagian teksnya kita ganti warna hitam. Nah, ataupun juga kita bisa aplikasikan di background warna putih juga. Nah, ini fungsi dari si outline. Jadi ketika kita diterapkan untuk warna-warna background yang lain, itu tidak mati gitu ya. Jadi masih terkesan logonya ini hidup. Seperti itu untuk fungsi dari si outline-nya. Nah, selanjutnya kita bisa modif-modif lagi teman-teman ya, sesuai keinginan. Dan selanjutnya kita akan coba export gitu ya, atau buat bagian ini menjadi JPG gitu filenya, kita export. Ini logonya sudah selesai. Nah, untuk export itu tergantung kebutuhan. Misalnya teman-teman pengen export untuk bagian wallpaper desktop gitu ya. Nah, untuk bagian wallpaper desktop, ini namanya wallpaper desktop, itu teman-teman cukup ketikkan di keyboard ada yang namanya tombol print screen, cari aja di situ, itu fungsinya untuk screenshot. Nah, teman-teman tekan dan teman-teman klik kanan kemudian paste. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, tinggal di double klik. Dan pada bagian ini resolusinya kita jangan terlalu besar-besar, kita ubah menjadi pixel dulu. Nah, ini masih 5000 pixel ya, kita ganti aja menjadi 2000 pixel. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan aja, backgroundnya hitam, kita copy paste. Nah, kita taruh di sini misalnya. Oke, pas di tengah-tengah. Kita export aja. Nah, untuk exportnya teman-teman pilih JPG di sini. Kita pilih export. Nah, tunggu, kita buat high supaya HD. Kita pilih OK. Dan kita masuk ke bagian folder hasil ekspornya tadi. Nah, selanjutnya tinggal klik kanan, set desktop background. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini hasilnya sudah menjadi wallpaper desktop gitu ya. Nah, adapun untuk foto profile dan lain sebagainya itu tinggal disesuaikan untuk bentuknya aja gitu ya. Nanti bentuk ekspornya tinggal disesuaikan untuk kebutuhan apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas si logo ini
kita butuh mockup gitu ya. Jadi mockup itu untuk mempercantik atau membuat sebuah tampilan seolah-olah merealisasikan si logo tersebut. Nah, aku juga sudah ada mockupnya, aku sudah download dari Freepik ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini dan logonya itu kita bisa ganti pakai logo kita sendiri. Nah, untuk bagian ini nanti teman-teman bisa saksikan di part kedua setelah sudah selesai membuat logo sablonnya ini ya. Nanti kita akan mockup menjadi bentuk seperti ini. Oke, untuk hasilnya kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman bisa diaplikasikan di nama sablon masing-masing ya. Nanti akan ada muncul dua video di sini di kanan kiri. Teman-teman bisa lihat juga videonya untuk menambah ilmu seputar CorelDRAW, dan ada tombol subscribe di tengah-tengah sini ya, di bulat, bisa diklik dan tekan tombol loncengnya juga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan udah stay mengikuti video-video dari channel Tukang Tracing. Oke, apabila teman-teman ada keinginan atau permintaan ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Oke, gitu aja dulu, sampai bertemu di video selanjutnya.